واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك Sulaiman. Mereka mencari-cari apa yang dibacakan oleh setan berkaitan dengan kerajaan Sulaiman. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, lebih tepatnya mulai dari ayat 99. Di ayat 99 Allah menjelaskan, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَةٍ. Sungguh kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad ayatin bayyinah, ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak ada yang kafir terhadap ayat ini kecuali orang fasik. Sehingga Allah tegaskan yang kafir terhadap ayat-ayat ini adalah hamba pembangkang yang disebut dengan hamba yang fasik. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali mereka membuat perjanjian, sebagian di antara mereka membuang perjanjian itu, artinya tidak lagi memperhatikannya, tidak mempergunakannya. Bahkan sebagian di antara mereka, mayoritas di antara mereka tidak beriman. Dan yang dimaksud adalah perjanjian yang termaktub dalam Taurat, kalau nanti akan datang nabi terakhir, mereka harus beriman kepada nabi terakhir tersebut. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, ketika datang kepada mereka seorang rasul dari Allah. Rasul yang disebut dalam ayat ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqun lima ma'hum, yang membenarkan kitab yang ada pada diri mereka. Yaitu membenarkan apa? Taurat. Nabada fariqum minal ladzina utul kitab, sebagian di antara ahli kitab mereka membuang kitabullah. Mereka membuang kitabullah. Kitabullah yang ada di sini maksudnya apa? Taurat. Dan yang dimaksud kitabullah yang mereka buang di sini adalah ayat-ayat Taurat yang menjelaskan sifat-sifat Nabi SAW. Itu mereka ganti, sehingga mereka tidak terima ketika sifat yang disebutkan dalam Taurat persis sebagaimana kondisi real yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka buang ayat-ayat itu. Mereka buang isi dari Taurat tersebut, wara'a dhuhurihim, ke belakang, ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui sama sekali. Saya nggak ngerti kalau ada manusia seperti itu. Pada sosok Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan oleh Allah dalam Taurat dengan penjelasan yang sangat detail. Di saat yang sama, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, mereka malah nyari buku-buku primbon yang dibacakan oleh setan atas nama kerajaan Sulaiman. Bahwa Sulaiman punya kekuasaan yang luar biasa sampai bisa menguasai jin, manusia, binatang, karena dia punya kesaktian, punya sihir. Dan buku sihirnya Sulaiman itu ditanam di bawah kursinya Sulaiman. Yang dicari buku itu. Buku itu ada di mana? Mereka nyari-nyari buku itu sampai berusaha untuk menggalinya. Ketika ketemu, hilang kemana? Tidak tahu. Tapi mereka selalu berusaha untuk mencari. Mungkin bisa jadi muncul buku tersebut tapi terbitan palsu. Karena yang namanya kedustaan sangat mudah untuk dipalsukan. Sehingga di saat mereka diminta untuk mempelajari Taurat dan Al-Quran, mereka malah nyari buku sihir. Itu maksud keseluruhan dari ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bagaimana sihir yang ada di surat Al-Baqarah ayat 101 atau 102, bahwasanya sihir itu isinya mabarat dan sama sekali tidak memberikan manfaat. Dan mereka tahu bahwa siapa yang belajar sihir berarti dia telah menjual imannya ditukar dengan sihir. Dan itu konsekuensinya nanti dia di akhirat tidak akan mendapatkan jatah. Artinya dia akan kekal di neraka. Wala bi'sa syarau bihi anfusahum, betapa buruk apa yang mereka beli untuk diri mereka. Di mana mereka membeli sihir
Law kanu ya'lamun, kalau mereka menyadari. Padahal kita tidak diperintahkan, maka tidak diperintahkan untuk bermain sihir. Lalu Allah Ta'ala memberikan komentar, walau annahum amanu wattaqau, andaikan mereka beriman dan bertakwa, lamathubatun min indillahi khair, tentu pahala dari Allah itu yang lebih baik. Kalau kamu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, seharusnya kamu bertakwa dan beriman kepada Allah, bukan malah bermain sihir. Karena sihir ini tidak akan mengantarkan orang kepada kebahagiaan. Justru sihir itu memberikan madarat bagi kehidupan manusia dan sama sekali tidak memberikan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebih itu tafsir global dari ayat 99 sampai 103. Selanjutnya Syekh Mahmud Syukri rahimahullah menjelaskan rincian dari tafsir masing-masing kalimat. Maka firman Allah Ta'ala, walaqad alimu laman ishtarahu, mereka telah mengetahui. Mereka di sini siapa? Yahudi. Yahudi itu tahu bahwa siapa yang belajar sihir berarti dia telah mengganti iman. Berarti Yahudi punya pemahaman bahwasanya sihir itu kekufuran. Maka Allah katakan, walaqad alimu, dan mereka telah tahu, laman ishtarahu, bahwa orang yang membeli sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, nanti di akhirat dia enggak punya jatah. Artinya siapa yang membeli sihir, siapa yang belajar sihir, dia keluar dari Islam. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, maknanya adalah wallahi, demi Allah, la bi'sa syai'an syaraw bihi hududhu anfusihim, sungguh hal terburuk yang dia beli untuk diri mereka. Sudah mengeluarkan sesuatu, tapi ternyata itu membahayakan bagi dirinya. Ai ba'uha au syarauha, artinya mereka membeli sesuatu fi zamihim dzalika syira'. Allah gunakan kalimat ini karena seolah-olah praktek itu adalah seperti jual beli. Dan jual beli itu terjadi ketika ada proses pertukaran antara A dan B. Yang ini iman, yang ini sihir. Dan selalu terjadi demikian. Sehingga pada saat orang itu bermain sihir, maka yang terjadi adalah imannya ditukar dengan sihir. Mungkin dia berhasil mempraktikkan sihir, tapi iman hilang. Sehingga kenapa dia digunakan ungkapan syarau bihi asyirah, jual beli, karena hakikat yang terjadi seperti ini. Walau annahum amanu, andaikan mereka beriman kepada Rasul dan ayat yang diturunkan kepadanya atau kepada Taurat, wattaqau, dan mereka bertakwa, dalam arti mereka takut untuk berbuat maksiat, allati hukiyat anhum, yang perbuatan maksiat itu telah diceritakan kepada mereka akan dampak buruknya. Kalau mereka beriman dan bertakwa, lamathubatun min indillah, tentu pahala di sisi Allah, khairun, itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Artinya pahala Allah itu lebih baik bagi mereka. Baik. Sehingga begini, kita diciptakan oleh Allah untuk menjalankan tugas ibadah. Dan dalam rangka menjalankan tugas ibadah, manusia diberi apa? Panduan. Maka seharusnya yang dilakukan oleh manusia adalah pelajari panduan itu, kau laksanakan ibadah, sehingga kau akan menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Dengan itu Allah akan berikan kesejahteraan bagi hidupmu di dunia maupun di akhirat. Tapi manusia tidak mau melakukan seperti ini. Dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan, dan keuntungan duniawi yang mereka raih dengan cara instan itu didapatkan melalui praktek goib. Praktek goib itu adalah dengan bantuan sihir. Caranya dengan melakukan sihir.
yang dicari sihir, yang ini malah di pelajaran real seperti ini di masyarakat kita ada nggak? Kemarin sudah dikasih dokumen, ada orang yang belajar di pondok tahunan, yang dipelajari bukan kitab, tapi yang dipelajari ilmu kanuragan. Yang dipelajari bukan tafsir, tapi yang dipelajari bagaimana dia bisa membuat raja. Tahu raja? Tulisan yang tidak bisa dibaca. Karena cuma huruf. Sehingga orang kalau membuat raja itu kan tidak bisa dibaca sebagai sini rokok. Dulu sini diberi seperti ini, kemudian dicelupkan di dalam air, suruh minum. Sehingga termasuk korban raja. Kadang fa jim rok paciru. Ini nggak bisa dibaca. Dan ini bukan pikir, bacanya pikir. Tapi dalam satu kata ditulis. Meskipun ini ada ilmu yang mereka punya ilmu sendiri. Dan ini buku yang dijadikan rujukan untuk belajar ini namanya buku Jawaban atau Syamsul Ma'arif atau yang semisalnya. Dia belajar tahunan, yang dipelajari bukan Al-Quran, hadis atau kitab kuning, kitab-kitab para ulama, dan yang dipelajari seperti itu. Nanti ketika pulang bisa membuka praktek pengobatan alternatif. Tapi ada duitnya daripada ceramah. Karena kalau kemudian dia sudah lari, air saja laku, dijejer di depannya, laku. Satu botol berapa? 50.000. Tergantung kekuatan badannya. Sehingga saat dia pikir, dia baca doa, air itu dibuka di depannya, lalu kemudian nanti dijual, jualan air lampu dumo. Itu bernilai. Akhirnya masyarakat tidak didekatkan kepada ilmu Al-Quran dan hadis, tapi tokoh masyarakat justru dijadikan sebagai sosok ahli pengobatan. Efek sampingnya, yang nggak pernah belajar ini dianggap bisa seperti ini. Sehingga para santri yang memang serius belajar agama, mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar ilmu fikih, mereka belajar turunan dari bahasa Arab, ada ilmu balaghah, nahwu, shorof, dan ilmu-ilmu yang lain. Saat pulang ke kampung, dimintai pesugihan. Ini kan beda jalur ya. Dulu kami tidak pernah belajar seperti ini, tapi banyak kan dunia ngerti kayak ini. Sehingga saat ada orang sakit dimintai obat, saat ada orang yang misalnya dimintai solusi, mereka tidak datang untuk minta ilmu, mereka tidak datang untuk belajar, tapi mereka anggap tokoh masyarakat itu bisa menyelesaikan masalah dunia. Dan itu realita yang ada di tempat ini. Yang pernah kita ceritakan ya, barangkali Bapak Ibu yang nonton online, kejadian tentang sepupu dari ibu saya sendiri, yang dia masuk pesantren dari saya SD sampai saya kuliah nggak pernah keluar dari sana. Dia ketemu pas liburan saja kalau hari raya ketemu. Dan sampai dia keluar pesantren sampai pulang nggak bisa baca kitab, nggak bisa baca. Dia pesantren di Pasuruan, di Pasuruan. Pondoknya dari mulai saya SD sampai saya kuliah sampai saya punya anak itu baru keluar. Dan dia nggak bisa baca sampai sekarang nggak bisa baca. Tapi tokoh masyarakat di sana. Karena doanya ketika ditaruh air di hadapannya itu laku, dan itu bisa jadi obat menurut keyakinan para pengikut. Dan pengikutnya buatnya sekali, kalau sudah khol itu masya Allah bisa untuk jalan kalau sudah khol. Tapi realitanya mereka tidak belajar ilmu seperti ini, mereka tidak belajar Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab para ulama. Yang mereka pelajari justru ilmu kanuragan. Bagaimana mereka bisa
bahasa Jawa ini nyuwun bisa apa? Sebagaimana yang diceritakan di Al-Quran, dulu ada orang seperti itu diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan Allah. Dan ini konteksnya tentang orang Yahudi, malah yang dicari ilmu yang diajarkan oleh yaitu ilmu wal waqi' akbar syahid, dan realita yang ada di lapangan itu yang paling nyata. Realita itu banyak sekali, sehingga di hadapan umum dia mungkin pintar ngomong, pandai bicara, tapi justru baca kitab gundul tidak bisa. Bersembunyi di balik status dia dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai ustaz, ketika ketemu orang disalami. Tapi saat dia disuruh baca kitab, tidak berarti. Begitu baca kitab, kembali kan ada yang jadinya, sampai ada videonya. Dia baca kitab gundul dari mana? Dari kiri. Kalau saya kan dari kanan. Indonya dari anehnya loyalitas tidak hilang. Sehingga kalau orang mikir gitu, kayak gini kenapa harus saya tokohkan? Kalau dia ngaku sebagai tokoh masyarakat sementara dia tidak bisa membaca sumber aslinya, berarti kan selama ini dia bicara mungkin garang, dia bicara nggak punya dasar ilmu, dan seterusnya. Baik, alhamdulillah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah Islam, kemudian Allah kasih kita hidayah berupa komunitas pengajian yang baik, guru yang bisa bimbing, itu dua pelengkap dari hidayah. Sebagaimana keterangan dari Ayub As-Sikhtiyani, seorang ulama tabi'in, bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah ba'da an adkhalahu ila Islam, setelah Allah bimbing seseorang untuk masuk Islam, Allah Subhanahu Wa Taala berikan guru yang bisa membimbing dia untuk mendalami Islam. Karena orang masuk Islam itu seperti orang masuk ruangan. Alhamdulillah dia dapat hidayah Islam, dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Nah, bagaimana aktivitas dia dalam ruangan ini tergantung dari orang yang membimbing. Kalau yang bimbing orangnya nggak bertanggung jawab atau ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin dia akan kesasar kemana. Sebaliknya ketika ada yang bimbing dengan baik, begitu dia masuk ke ruangan itu, dia akan diarahkan ke titik mana dia harus bergerak. Dengan berbimbing yang baik itulah kesempurnaan nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang diberi hidayah Islam. Ketika saya bertemu dengan Dr. Bilal B, meskipun beliau dulu lingkungannya adalah lingkungan non-muslim Kanada, beliau lama tinggal di Kanada dan sekarang beliau di Jakarta. Pada waktu awal-awal beliau masuk Islam, itu kan ada banyak sekali bisikan yang masuk ke dalam beliau. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Sampai pada titik terakhir, beliau diminta, Muslim itu harus punya panutan, harus punya imam, harus bermadhab. Muslim itu harus bermadhab. Dan dalam Islam ada 4 madhab yang besar, mulai dari Hanafiyah sampai Hambali. Lalu dikatakan oleh pembisiknya ini, wa awwalu imamin fil hadhil madhab. Dan imam pertama dalam 4 madhab ini adalah Abu Hanifah. Maka kamu harus belajar madhabnya Abu Hanifah, karena yang bisiknya orang India. Dan madhabnya orang India, Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya itu madhab Hanafiyah, yang dikatakan sebagai madhab dengan pengaruh terbesar di dunia. Itu Hanafiyah. Tapi gara-gara motivasi itu, dia justru pengen belajar dari sumbernya langsung. Akhirnya beliau daftar di Universitas Islam Madinah. Dari situ ternyata beliau tidak diperkenalkan aneka madhab, tapi justru beliau diperkenalkan dengan fikih berdasarkan dalil. Kalau tahu melakukan wudu caranya seperti ini, dasarnya A, B, C, D dan seterusnya. Meskipun ada madhab Hambali, tapi dulu tidak sebagaimana sekarang. Kurikulum dulu dengan sekarang tidak. Warna Hambali dulu tidak sekuat sekarang.
tapi lebih kepada fikih perbandingan mazhab. Makanya dulu mulai S1 ketika orang belajar fikih di Universitas Islam Madinah, itu yang dibuka adalah kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Beliau mazhabnya Maliki, tapi kitabnya perbandingan mazhab, sehingga menyebutkan dalam hal ini ada sekian pendapat, masing-masing pendapat alasannya demikian, kemudian yang rajih pendapat ini, terus seperti itu. Dan itu bertahap dari mulai fikih ibadah, kemudian nanti masuk pada bagian akhir tentang zakat dan seterusnya. Semester 3 itu tentang muamalah. Dan dulu di Mediu sama sebagaimana kurikulum Jamiah Islamiyah, kita belajar kitab yang sama, Bidayatul Mujtahid. Maka mereka yang pernah mendalami fikih di S1 Madinah dulu ya, karena sekarang katanya sudah berubah, itu kita kenalkan perbandingan mazhab dari awal. Justru dari situ Dr. Dylan Phillips kemudian bisa membuat kesimpulan bahwasanya yang namanya kebenaran tidak berpusat pada satu mazhab. Karena yang namanya kebenaran itu berasal dari wahyu, dan mazhab tidak identik dengan agama, meskipun dia bagian dari unsur di kalangan pengaruh agama, elemen kaum muslimin, tapi itu bukan bagian dari agama. Maka mazhab mengambil sebagian, tapi bukan keseluruhan. Dari situlah kemudian beliau melanjutkan proses belajar sampai akhirnya beliau mendapatkan doktor di dunia Islam, sehingga Allah berikan bimbingan guru yang baik pasca beliau masuk Islam. Dan ini kita berharap agar terjadi pada seluruh kaum muslimin, sehingga di saat mereka sudah menjadi muslim, semoga nanti mereka akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala berupa bimbingan guru-guru yang baik. Selanjutnya kita akan baca lanjutan. Dan semakna dengan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka ada yang tidak mengetahui Alkitab atau Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Ayat ini turun berkaitan dengan para ulama kaum Yahudi yang takut akan kehilangan kedudukan mereka sebagai pemimpin dengan menetapkan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya, maka mereka mengubahnya. Yang mereka ubahnya ada di mana? Mereka takut menetapkan sifat-sifat Nabi SAW sebagaimana adanya. Maksudnya mereka takut ketika membiarkan teks Taurat itu tidak diubah. Karena kalau sampai ini bocor ke kalangan Yahudi, mereka bisa masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, pendeta-pendeta Yahudi ini akan disingkirkan. Sehingga bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan status mereka sebagai pendeta, sehingga masyarakatnya tetap loyal kepada mereka, yang dikorbankan adalah kitab Allah, isi Tauratnya yang kita. Sehingga sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam Taurat itu dikatakan. Baik, sekarang coba kita bacakan tafsir Al-Baghawi. Ini tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, wa minhum ummiyuna, atau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka ada ummiyun,
Siapa yang dimaksud dengan ummiyun? Golongan Yahudi, maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang mereka tidak bisa membaca isi Taurat, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bentuk jamak dari kata ummi dinisbahkan kepada ibu karena seperti dia tidak terpisah dari ibunya. Anak belum disape, artinya apa? Recong-recong. Bayi belum disape bisa baca apa? Nggak bisa. Lam yata'allam kitaban wala qira'ah, sehingga dia tidak belajar menulis maupun membaca. Maka disebut ummi, dinisbahkan kepada ibu seolah-olah dia seperti anak yang belum disapai oleh ibunya. Artinya tidak bisa baca dan tulis. Kemudian la ya'lamun al-kitab, mereka tidak tahu isi dari Alkitab illa amani, kecuali amani. Apa yang dimaksud amani dalam ayat ini? Di buku Anda ada ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitaba illa amaniya. Apa yang dimaksud dengan amani di ayat ini? Al-Baghawi menyebutkan makna dari kata amani dalam ayat ini. Qara Abu Ja'far amani bitakhfifil ya. Abu Ja'far membaca amani tanpa tasydid ya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Illa amaniya tanpa tasydid. Nah, ketika dibaca tanpa tasydid, maka maknanya adalah bentuk jamak dari kata ummiyah yang artinya tilawah. Kita tulis di sini. Amani. Mana yang pertama adalah bentuk jamak dari kata ummiyah, artinya tilawah, artinya membaca. Sehingga maksud dari ayat wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah, dan di antara mereka ada orang yang tidak tahu isi dari Alkitab selain hanya hafalan saja. Iso moco ra ngerti isine. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, waqala al-Farraq, kata al-Farraq, al-amani maknanya adalah al-mufta'ilah, kedustaan. Utsman mengatakan ma tamannaitu mundu aslamtu, aku tidak pernah berdusta sejak aku masuk Islam. Kalimatnya ma tamannaitu. Sehingga amani dalam makna yang kedua artinya adalah dusta. Amani makna yang kedua, ini makna satu. Makna yang kedua maknanya adalah al-kadzib, artinya dusta. Maka berdasarkan makna yang kedua, berarti kita tafsirkan ayat tadi, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah, maknanya adalah di antara mereka ada orang-orang yang ummi yang tidak mengetahui isi kitab selain yang dusta, selain yang dipalsukan. Kemudian yang ketiga, waqala al-Hasan wa Abu Aliyah, sementara kata al-Hasan dan Abu Aliyah maknanya adalah dia minat tamanni, dari kata at-tamanni artinya amanihumul batilah, angan-angan yang batil. Sehingga mereka tidak tahu isi dari Alkitab selain angan-angan yang batil. Yang ketiga, arti dari kata amani adalah dari kata at-tamanni, artinya apa? Angan-angan. Baik. Maka kata amani ada tiga makna sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baghawi. Bisa maknanya membaca, bisa maknanya dusta, bisa maknanya angan-angan.
Baik. Selanjutnya Kalau yang ada di ayat berikutnya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab. Maka celaka orang-orang yang menulis Alkitab biaidihim dengan tangan mereka. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah, ini datang dari Allah. Yashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka jual dengan harga yang murah. Fawailul lahum, maka kecelakaan bagi mereka mimma katabat aydihim, terhadap apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wawailun lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka terhadap apa yang telah mereka usahakan. Kerjanya dianggap sebagai pekerjaan yang celaka, hasilnya dianggap sebagai penghasilan yang celaka. Wawailun lahum mimma katabat aydihim, ini berbicara tentang kerjanya. Wawailun lahum mimma katabat aydihim, kerja mereka celaka. Wawailun lahum mimma yaksibun, hasil pekerjaan mereka celaka. Jadi kerja itu mereka duit. Pekerjaan apa yang mereka lakukan? Di sini ada riwayat yang dibawakan oleh Al-Baghawi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau mengatakan tentang makna wail. Al-wailu wadin fi jahannam Yahudiyun fihi al-kafir arba'ina kharifan qabla an yablugha faqruha. Yahwi bihi al-kafir arba'ina kharifan qabla an yablugha faqruha. Wail adalah sebuah lembah di jahannam. Orang kafir ketika dijatuhkan selama 40 tahun dia belum sampai ke dasarnya. Kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah anna akhbarul yahud khafu bihaba ma'akalatihim wa zawala riayasihim. Hina qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Fahtalu fi ta'wiqil yahud anil iman bihi fa'amalu ila sifatihi fi Taurat. Bahwasanya orang-orang Yahudi, para pendetanya, mereka takut kehilangan sumber pendapatan, kehilangan posisi ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah. Maka mereka menghalangi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada beliau, sehingga mereka sengaja mengubah sifat-sifat Nabi SAW yang ada dalam Taurat. Dan di antara sifat yang disebutkan dalam Taurat, kata Al-Baghawi, hasanul wajhi, hasanul sya'ri, uqrul ainain, rib'ah. Nabi SAW itu wajahnya cakep, rambutnya bagus, mata yang seperti ada celahnya. Mata apa namanya? Matanya itu jadi di bawahnya seperti ada celahnya. Rib'ah, beliau rib'ah, posturnya ideal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Faghayyaruha, lalu mereka ganti sifat itu, wa katabu makanaha, dan dia isi tulisan tentang ini dalam Taurat. Nabi SAW itu tiwa, tinggi, jangkau, azraq, dan dia kulitnya azraq, agak gelap. Sibtu sya'ri, rambutnya lurus, pada Nabi SAW punya bergelombang. Fa'idha salahum saflatuhum an sifati, apabila ada orang bodoh yang tanya kepada pendeta Yahudi tentang sifat Nabi, qara'u ma katabu, maka mereka bacakan apa yang sudah mereka tulis. Nabi terakhir itu tinggi, rambutnya lurus, agak gelap. Ini beda. Yang ini tidak terlalu tinggi, rambutnya bergelombang, wajahnya cerah. Fayajidunahu mukhalifan li sifatihi fayakdzibunahu wa yubiruna. Nah, begitu orang Yahudi melihat, oh beda dengan yang kami dapatkan di Taurat, akhirnya Rasulullah SAW diingkari.
maka didoakan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan perbuatan yang mereka lakukan sampai mengganti isi dari kitab Taurat, dan mereka lakukan seperti ini merasa tidak ada beban dosa. Nah, wallahu a'lam. Berikutnya kita akan membaca pelanggaran yang ke-40. Masalah jahiliyah ke-40 mencela hikmah kebijaksanaan Allah Ta'ala. Saya katakan di antara perkara jahiliyah adalah mencela hikmah Allah, dan bahwasanya Allah tidaklah maha bijaksana dalam penciptaannya. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa-apa yang mana Dia tidak memiliki hikmah padanya, juga memerintahkan dan melarang apa-apa yang tidak memiliki hikmah apapun. Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang hal ini dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dzalika dzannul ladzina kafaru, fa wailul lil ladzina kafaru minan nar." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran Surat Shad ayat 27. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, law aradna an nattakhidha lahwal tattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami tidak membuat sesuatu permainan, yaitu istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 16 sampai 17. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar-benar, dan sesungguhnya saat kiamat nanti pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Hijr ayat 85 dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang menyebutkan dengan redaksi yang jelas bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu pun tanpa hikmah dan tanpa alasan. Dan ini berlawanan dengan apa yang diyakini oleh para ulama kebatilan dari orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari umat ini yang lancang mengatakan tidak ada hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah masalah yang panjang ekornya dan telah begitu banyak perdebatan tentangnya di antara kelompok-kelompok kaum muslimin sendiri. Dan yang hak, yang benar adalah apa yang dipegang teguh oleh as-salaf as-saleh yang menetapkan hikmah dan alasan. Dan pembahasan bersama mengenai masalah ini telah dilakukan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Sifat Al-Alim fi Masail Qada wal Qadar wal Hikmah wal Ta'lil. Beliau meletakkan suatu bab
yang sangat rinci dalam bicara menetapkan adanya hikmah Allah Ta'ala dalam penciptaan dan perintahnya, dan juga penetapan tujuan-tujuan yang dituntut serta akibat-akibat yang terpuji karena itu Allah melakukan dan memerintahkan segala sesuatu. Dan di antara yang dikatakan dalam masalah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang yang mengklaim bahwa Allah tidaklah menciptakan makhluk-makhluk untuk tujuan dan tidak pula untuk suatu hikmah. Seperti firman-Nya, apa hasibatum annama khalaqnakum abada, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Dan firman-Nya, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Begitu juga firman-Nya, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Quran surat Al-Dukhan ayat 38 sampai 39. Dan yang hak itu adalah hikmah-hikmah, tujuan-tujuan yang terpuji, yang untuk itu Allah menciptakan semua makhluk dan ia memiliki banyak jenisnya, di antaranya Allah. Nah, jadi dari halaman sebelumnya dan halaman berikutnya itu adalah pengantar. Kemudian setelah itu beliau sebutkan apa saja hikmah Allah menciptakan alam semesta berikut isinya. Seperti ini jemaah. Ketika kita berbicara hikmah, maka di sana tidak lepas dari dua hal. Pertama adalah latar belakang, apa yang disebut dengan ilah. Yang kedua adalah tujuan, yang disebut dengan ghayah. Dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh Allah pasti diiringi dengan hikmah. Karena tidak mungkin ada perbuatan Allah yang main-main, tidak punya tujuan atau tidak punya latar belakang. Hanya saja tidak semuanya diketahui oleh manusia. Tapi yang wajib untuk kita yakini hikmahnya ada. Meskipun terkadang kita tidak tahu seperti apa detailnya. Dan perbuatan Allah secara umum ada dua. Yang pertama, ada perbuatan yang bentuknya memberi aturan. Allah menurunkan aturan. Aturan isinya perintah, kemudian larangan, dan syariat. Yang dimaksud syariat misalnya batasan-batasan di luar perintah dan larangan. Misalnya batasan pembagian waris bagaimana, batasan beramal ibadah bagaimana, dan seterusnya. Ada perintah ibadah, ada batasan ibadah. Kita diperintahkan untuk sholat. Bagaimana cara sholat yang sah, itu ada batasannya. Kemudian perbuatan yang kedua adalah menetapkan takdir. Menetapkan takdir bagi makhluk. Dan kita meyakini kedua perbuatan ini pasti ada hikmahnya. Meskipun tidak semua kita ketahui. Prinsipnya adalah semua pasti ada apanya? Hikmah. Meskipun tidak semua kita ketahui. Baik. Namun dari itu semua ada satu tujuan
yang selalu ditekankan oleh Al-Quran. Ada satu tujuan yang selalu ditekankan oleh Al-Quran, sehingga setiap kali Allah membahas masalah A, masalah B, selalu diarahkan kepada satu tujuan. Kira-kira tujuannya apa? Ya, kira-kira tujuannya apa? Mentauhidkan Allah. Baik, agar orang paham bahasanya penciptanya adalah Dat yang Maha Esa, yang kuasa atas segala sesuatu. Dan ini banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Sehingga ketika Allah membahas masalah langit dan bumi, Allah kembalikan kepada keesaan Allah. Ketika Allah membahas masalah penciptaan aneka makhluk, Allah kembalikan kepada keesaan Allah. Sehingga seluruh makhluk itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Padahal kita tahu ada langit dan bumi, aneka tidak diceritakan dalam Al-Quran. Anda yakin ada nggak? Apa yang Anda pijak ini bumi atau bukan? Saya kok nggak yakin Pak ini bumi Pak. Coba Pak, gedung Pak. Kita yakin ini bumi. Sedangkan yang ada di atas sana adalah langit. Tapi kenapa Allah ceritakan? Tujuannya bukan sebatas menyebutkan benda-benda di alam seperti pelajaran IPA yang penting mengenal. Tapi lebih dari itu, agar kita diarahkan meyakini penciptanya yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Dia Maha Esa dan seterusnya. Karena dalam pandangan orang-orang musyrikin, dalam keyakinan mereka, nggak mungkin Tuhan yang satu bisa mengurusi sekian banyak urusan. Tidak mungkin. Ngatur hujan, ngatur rezeki, menjadikan angin, ngatur lautan, ngatur daratan, jaga gunung agar tidak bergerak. Itu tidak mungkin kalau cuma satu. Pasti ada banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan bahwa walaupun Tuhan itu satu, tapi Dia bisa semuanya. Karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir dari surat Al-Falaq. Di akhir dari surat Al-Falaq, Al-Falaq ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahum. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi, dan juga bumi, mithlahun, semisal dengan langit. Semisal dalam apa? Semisal dalam apa? Dalam luas? Tidak mungkin. Semisal dalam apa? Dalam jumlah lapisan. Wa minal ardi mithlahun, dan Allah menciptakan bumi yang juga 7 lapis. Ya tanazzalul amru bainahun, ada banyak kegiatan di antara keduanya. Di sini ada bumi, di atas ada langit, di antaranya ada ruang. Aktivitas terjadi di mana? Di semua ruang-ruang ini. Maka Allah jelaskan ada dasar, ada atap, dan ada aktivitas di antaranya. Semua itu terjadi atas ciptaan Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui, agar kalian sadar bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga Allah ciptakan langit dan bumi dan Allah tampakkan kepada umat manusia. Allah ceritakan dalam Al-Quran, tujuannya adalah agar manusia mengakui keesaan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari semua hikmah tadi mengarah kepada satu tujuan, agar hamba mengakui apa? Keesaan dan kuasa penciptaan. Agar para hamba mengakui keesaan dan kuasa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Maka orang yang menganggap bahwasanya ini hanya main-main, ketika dia melihat aneka kejadian alam, ternyata sama sekali tidak ada arah di sini. Dia tidak menganggap bahwasanya ini adalah bagian dari tanda kuasa Allah. Dia tidak menganggap ini bagian dari tanda kebesaran Allah dan seterusnya. Maka saat mereka melihat kejadian alam, hanya dianggap sebagai kejadian alam. Orang ateis bisa jadi berkaitan dengan kejadian alam, mereka lebih responsif dibandingkan kita dalam urusan teknologi. Sehingga mereka membuat aneka teknologi berkaitan dengan kejadian alam. Orang Muslim melakukan penelitian tentang angin itu kan tidak lebih canggih dibandingkan non-Muslim ketika melakukan penelitian tentang angin. Penelitian non-Muslim terkait gunung, terkait laut lebih canggih dibandingkan penelitian Muslim terkait aneka fenomena alam. Tapi sebesarnya itu tidak membuat mereka takut kepada Allah, tidak membuat mereka semakin mengagungkan Allah. Karena pasal itu tidak ada. Sehingga mereka anggap ya ini cuma fenomena alam saja. Itulah yang dimaksud Allah menciptakan segala ini hanya untuk abatan, untuk main-main saja. Tidak ada konsekuensi sama sekali. Dan ketika orang sudah sadar seperti ini, maka sadarilah nanti akan ada hisab. Nanti akan ada hisab. Sehingga kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sang Penciptanya. Untuk apa kalian manfaatkan semua potensi yang ada di langit dan bumi yang kalian manfaatkan? Dan itu bagian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Sehingga kita diberi nikmat berupa adanya udara, diberi nikmat adanya air, diberi nikmat adanya gunung dan seterusnya. Yang nanti semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Dipahami ya? Nah, insya Allah nanti penulis akan menyebutkan dengan detail bentuk-bentuk hikmah apa saja yang seharusnya dihadirkan oleh seorang hamba ketika dia melihat aneka fenomena alam, mulai dari agar mengenal nama, sifat Allah, perbuatan dan ayat-ayatnya, dan seterusnya. Di sini sampai mana? Yang terakhir. Sampai yang terakhir adalah kalimat kathratu syawahidi rububiyyati, menyaksikan banyak bukti tentang rububiyah, keesaan dan hak Allah untuk dipertuhankan. Insyaallah nanti kita akan baca satu-satu dan kita berikan catatan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perubahan Taurat hanya terkait tanda ciri dari Nabi Muhammad SAW? Ulang aja. Apakah perubahan Taurat hanya terkait tanda dan ciri Nabi Muhammad SAW? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu dengan detail. Sedangkan keterangan bahwasanya bagian dari yang berubah dari Taurat adalah ciri tentang Nabi Muhammad SAW, keterangan dari para ulama ahli tafsir berdasarkan riwayat yang mereka kami tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada perubahan apa lagi? Allah Al-Quran hanya menyebutkan yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Kalimat seperti ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuharrifuna al-kalima. Ada di Al-Baqarah ayat 75, An-Nisa ayat 46, Al-Ma'idah ayat 13, juga Al-Ma'idah ayat 41. Di Al-Baqarah ayat 75 Allah berfirman, "Tsumma yuharrifunaha wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Dan sebagian di antara mereka telah mendengarkan kalam Allah, lalu mereka mengganti isinya.
Ini ada di Al-Baqarah 7. Kemudian berikutnya di An-Nisa ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal ladzina hadu, karena orang-orang Yahudi yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Mereka mengganti al-kalima, kalimat yang ada dalam Taurat an mawadhihi tidak sebagaimana aslinya. Kemudian di Al-Maidah ada dua ayat 13 dan 41. Di ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhihi." Sama seperti di ayat sebelumnya. Lalu di Al-Maidah ayat 41. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Dan di kalangan orang Yahudi sama'una lil kadhibi, yang mereka suka mendengarkan kedustaan, sama'una liqaumin akharina lam ya'tu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi. Jadi Quran tidak memberikan titik bagian mana yang diganti dan dirubah oleh mereka. Quran hanya menyebutkan mereka telah mengganti isi dari Taurat, tapi tidak menyebutkan ini. Maka kita imani secara global, karena Quran yang menceritakan bahwa perubahan itu terjadi, tapi detailnya seperti apa kita tidak tahu. Yang berikutnya adalah, benarkah arwah atau roh orang yang mati bisa bertemu dengan roh orang yang hidup? Benarkah arwah orang yang mati bisa ketemu dengan arwah orang yang masih hidup? Yang dimaksud pertemuan di sini adalah dalam mimpi. Karena arwah orang yang masih hidup itu dicabut sementara oleh Allah ketika dia tidur. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran, "Walladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma." Ini ada di surat Az-Zumar. Dialah zat yang yatawaffal anfus, yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika sudah waktunya mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika sedang tidur. Wa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut, maka jiwa yang sudah waktunya mati ditahan oleh Allah sehingga tidak balik lagi ke jasadnya. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain ila ajalin musamma, sehingga dia kembali ke jasadnya ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, yaitu sampai atas akhir usianya. Baik. Ada tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Abbas pernah menyampaikan arwah orang yang hidup bisa bertemu dengan arwah orang yang mati ketika dalam mimpi. Lalu setelah mereka bertemu, Allah Subhanahu wa taala kembalikan arwahnya orang yang hidup ke jasadnya, dan arwah orang mati ditahan oleh Allah dan tidak balik ke jasadnya. Sehingga berdasarkan tafsir ini dari ayat yang tadi kita baca, memungkinkan terjadinya pertemuan arwah orang yang hidup dengan orang yang mati berdasarkan tafsirnya Ibnu Abbas. Berawal dari pemahaman bahwa orang yang tidur, pada waktu dia tidur arwahnya dicabut oleh Allah. Maka wafat ada dua, ada wafat sughra dan ada wafat kubra. Wafat sughra atau wafat kecil adalah wafat ketika kita tidur, arwah kita dicabut oleh Allah kemudian dikembalikan. Karena itu doa Nabi SAW ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Zat yang menghidupkan kita setelah kita mati. Kemudian dari peristiwa ini, arwah itu ada di mana? Di tempat yang Allah kehendaki. Dan di sini
memungkinkan terjadinya pertemuan antara arwah yang hidup dengan yang mati. Terus apa yang mereka lakukan? Wallahu a'lam. Karena ini hanya membahas tentang kemungkinan terjadinya pertemuan arwah ketemu dengan arwah. Meskipun yang satu bisa balik lagi ke jasad dan yang satu tidak bisa balik lagi ke jasad. Kemudian ada peristiwa yang ini pernah diceritakan oleh Syekh Utsaimin dan peristiwa ini sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa dulu ada seorang sahabat yang saleh dan dia termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Namanya Thabit bin Qais Ibnu Syammas. Thabit bin Qais Ibnu Syammas ini beliau suaranya kencang, keras, sehingga saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Dan jangan kau keraskan suaramu di hadapan beliau seperti kau berbicara dengan sesama, karena amalmu bisa hilang tanpa sadar. Tapi ketika turun ayat ini tidak berani keluar rumah, sampai tidak datang untuk sholat jamaah. Lalu dicari oleh Nabi SAW, di mana Thabit bin Qais? Ya Rasulullah, turun ayat ini dan beliau tidak berani bertemu dengan Anda karena suaranya Thabit keras. Meskipun bukan bermaksud untuk keras, tapi karena bawaan suaranya keras, ketika ngobrol biasa kencang, maka Thabit takut amalnya hilang ketika turun ini. Kemudian Nabi SAW mempersaksikan bahwasanya Thabit adalah ahli surga. Dan Thabit bin Qais ini meninggal pada peristiwa perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Dia meninggal pada peristiwa perang Yamamah di masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat Thabit ini meninggal di peristiwa perang Yamamah, baju bedinya Thabit ini dicuri oleh salah satu pasukan kaum muslimin. Kemudian disimpan dalam peti, dalam kotak, dan kemudian dibawa. Nah, dulu perang itu kan waktunya lama, sehingga pasukan itu membuat tenda dan mereka istirahat di tenda. Si pencuri ini tendanya ada di paling ujung. Suatu ketika ada salah satu pasukan yang bermimpi. Dalam mimpinya dia ketemu Thabit. Lalu Thabit berwasiat, tolong ambil jubah saya. Jubah saya dibawa oleh si A, ditaruh di tempat peti yang dia punya, dan posisi A ada di tenda paling ujung. Setelah terbangun, orang ini kemudian lapor kepada panglima perang yaitu Khalid bin Walid. Lalu dicari di posisi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Thabit, betul ada di tenda paling ujung. Cara nyimpannya itu persis sebagaimana yang diceritakan. Ketemulah baju besi itu. Cuman karena ini sifatnya baru pelaksanaan hasil mimpi, maka butuh keputusan dari khalifah. Dilaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar merestui untuk pelaksanaan wasiatnya Thabit. Maka kemudian terkenal di kalangan para sahabat, satu-satunya wasiat orang yang dilaksanakan pada dia orang yang sudah mati adalah wasiatnya Thabit. Namanya wasiat kalau orangnya masih hidup, dia berpesan apa, kemudian setelah mati ditunaikan. Ini Thabit, orang yang sudah mati bisa berwasiat dengan pertemuan antara arwah dia dengan arwahnya seorang sahabat yang masih hidup. Dan ini menunjukkan bahwasanya memungkinkan terjadi pertemuan antara arwah orang yang masih hidup dengan arwahnya orang yang sudah meninggal. Tapi terjadinya di mana? Dalam mimpi. Wallahu a'lam. Jadi di Primpen itu ada. Mimpi itu beragam ya. Mimpi itu beragam. Apakah semua bentuk di Primpeni itu berarti terjadi pertemuan antara arwahnya orang hidup dengan yang mati? Tergantung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan ar-ru'ya thalath. Mimpi itu ada 3. Busyra min Allah, wa hadithun nafsi, wa lu'batus syaitan.
kabar gembira dari Allah, bawaan perasaan, dan permainan setan. Bisa jadi nomor 2 ini dominan. Seorang ibu ditinggal mati suaminya karena saking senangnya sama suaminya, akhirnya tiap hari mimpi ketemu suami. Apakah betul Pak arwah saya ketemu dengan arwah suami saya? Terus ketika ketemu, Anda ngapain? Ya, karena saya ingin sekali ketemu dengan suami saya. Suaminya setelah meninggal, padahal waktu masih hidup di seneni terus. Pak mati digodai. Jadi kan gimana nih Pak? Bisa jadi itu karena bawaan perasaan. Belum tentu karena terjadi pertemuan arwah. Atau ada orang yang baru saja kehilangan anaknya, yang masih kecil, yang masih balita, yang sangat dia senangi. Kemudian dia mimpi ketemu dengan anaknya, gendong anaknya, mangku anaknya, ngomong anaknya. Padahal waktu itu anaknya masih balita meninggal dunia. Bisa jadi karena bawaan perasaan. Bisa juga karena setan. Misalnya orang bermimpi, saya kok ketemu bapak, terus bapak bilang, aku kan demen, tolong dikemuli. Terus kuburannya 3 hiji. Kenapa? Bapaknya kan demen, kuburannya dikasih hiji. Itu bisa jadi adalah setan yang menampakkan diri sebagaimana bapaknya, kemudian dia memerintahkan anaknya untuk melakukan pelanggaran syariat. Allah. Yang terakhir Ustaz, saya pernah mendatangi pengajian pamitan haji, kemudian diadakan sholawatan. Terus banyak jamaah yang membawa air putih, dibuka tutupnya, kemudian ditaruh di depan ustadznya, katanya untuk didoakan. Apakah yang seperti ini dibenarkan? Kalau ruqyah pakai media air itu benar ya. Dan dulu para ulama menggunakan media air untuk ruqyah, karena ruqyah itu bisa tanpa media, bisa pakai media. Kalau tanpa media, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, beliau ketika ada keluarga yang sakit, maka beliau mendekat, duduk di dekat kepalanya, kemudian membaca ruqyah. Di antara kalimat ruqyahnya gimana? Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Itu contoh baca ruqyah Nabi SAW. Jibril juga seperti itu. Pada waktu Nabi SAW sakit, Jibril yang meruqyah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudhika Allahu yushfi. Dan Anda bisa tiru model ruqyah seperti ini, karena pelakunya orang terbaik, malaikat terbaik. Anda bisa baca di kitab Hisnul Muslim, ada doa-doa itu, doa untuk orang sakit. Atau di buku saya, untukmu yang sedang sakit, itu saya cantumkan doa ruqyah seperti yang tadi kita baca. Yang kedua, bisa juga ruqyah pakai media. Air dalam gelas atau dalam mangkok, lalu Anda baca Bismillah, tapi jangan diminum ya. Kemudian Anda baca Fatihah, baca intusi atau apa dan seterusnya, silakan dikasihkan ke yang sakit. Bisa seperti itu. Atau bisa juga mangkok dikasih tulisan, kemudian dikasih air, kemudian diminumkan. Tapi ini sifatnya hanya media. Yang paling inti ruqyah itu adalah membaca kalamullah, doa. Karena tujuannya adalah bertabarruk, ngalap berkah dengan doa, dengan kalamullah, lalu kita gunakan untuk pengobatan. Namun ini bukan untuk diperjualbelikan. Maka kalau modelnya seperti tadi ya, botol semuanya dibuka, kemudian nanti sudah mampu dongo, terus dijual per botol 10.000 ya. Kalau di sebelah sana Pak, di warung itu cuma 2.000. Tapi yang mampu rupiah harganya seperti harga bandara Pak, jadi 10.000 ya, kayak gini ya, bisa jadi malah gak bicara ya. Baik. Dan siapapun bisa meruqyah